101,8 Smart FM Business and Inspiration. Ya, selamat sore Smart Listener, selamat sore Palembang. Apa kabar Anda pada sore hari ini? Dan tentunya senang sekali seperti biasa saya Fernando Teresa kembali menjumpai Anda dalam Palembang Insight. Edisi hari ini Rabu 18 Maret 2020. Dan Smart Listener tentunya selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan perbincangan yang menarik dan juga edukatif tentunya untuk Smart Listener perdengarkan. Ya, Smart Listener, beberapa pekan terakhir wabah virus corona atau COVID-19 sangat gencar mewabah ke beberapa negara di belahan dunia, khususnya di Indonesia. Saat ini tercatat sudah 170 lebih masyarakat Indonesia positif terjangkit virus corona. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap seluruh sektor, salah satunya sektor perekonomian. Hal ini dikarenakan wabah virus corona juga bertepatan dengan momentum Ramadan dan Idul Fitri 2020 yang tentunya turut mempengaruhi ketersediaan stok pangan yang ada. Pertanyaannya, apakah menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri stok pangan di Sumatera Selatan mencukupi? Untuk itu selengkapnya akan kita bahas dalam talk show sore hari ini dengan tema jelang Ramadan dan Idul Fitri, apakah stok pangan mencukupi, dengan 3 narasumber yang sudah hadir di ruang dengar Anda pada sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Dari sebelah kiri saya ada Ibu Sri Rahayu selaku pengamat ekonomi di Sumatera Selatan. Selamat sore Ibu Sri. Selamat sore Mas, selamat sore pendengar Smart FM semua. Oke, apa kabar Bu Sri? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya. Sampai hari ini sehat ya. Jangan sampai ada apa-apanya Bu. Baik, dan di sebelah Ibu Sri kita sapa ada Kepala Dinas Perdagangan Sumatera Selatan Bapak Iwan Gunawan. Selamat sore Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Smart FM dimanapun berada seputaran Palembang dan Sumsel. Terima kasih. Baik, ini Pak Iwan tadi cerita sempat dicari-cari banyak orang ini terkait stok pangan ini. Kita tanya nanti ya. Dan ini baru datang Mas Eko Adi Saputro dari redaktur Tribun Sumsel. Selamat sore Mas Eko. Ya, selamat sore. Baik, Mas Eko, sore hari ini cukup menarik pembahasan kita, di mana di tengah mewabahnya virus corona, di mana saat ini banyak media-media yang mengangkat virus corona. Mungkin ada satu hal yang terlupa mengenai stok pangan, bahwa stok pangan ini juga cukup terpengaruh ya dengan adanya wabah COVID-19 ini Mas Eko. Nah, mungkin dari Tribun Sumsel, maaf ini kalau langsung nanya Mas Eko nih baru datang ya. Gimana nih Mas Eko memandang dengan kondisi COVID-19 dan pengaruhnya terhadap stok pangan khususnya di Sumatera Selatan dari Tribun Sumsel? Silakan. Baik, kita dari sisi media tentu hanya bersifat memantau ya yang kejadian yang ada di lapangan. Kemarin kita sudah proyeksi teman-teman di seluruh daerah se-Sumsel untuk mengecek ketersediaan pangan di pasar, kemudian mengkoordinasikan atau mengkonfirmasi kepada pemerintah setempat. Sejauh ini memang secara umum untuk kebutuhan pokok selain gula itu masih dalam kategori bisa didapatkan oleh masyarakat, meskipun untuk hari ini pasar-pasar tradisional relatif sepi, tapi tentu itu karena social distancing ya, mungkin karena itu. Tapi untuk khusus gula memang di Gandus saja, di Gandus, wilayah Kecamatan Gandus saja kita cek di sana sudah sangat sulit mendapatkan gula. Kemudian andai pun ada, harganya sudah relatif mahal. Ada yang sampai harga 20.000 per kilo. 20.000 per kilogram. Sementara di beberapa supermarket kita cek itu sudah banyak juga yang kosong. Kemudian andai pun ada, dia dibatasi 2 kilo ya, per orang untuk satu hari beli ya. Nah, saya kira itu untuk yang sampai hari ini kita pantau. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, mengingat ini kan ada hubungannya juga nantinya dengan virus corona ini ya. Nanti kita tidak tahu, nanti kita tanya langsung dengan Pak Iwan nanti. Baik, nah mungkin langsung saja nih Mas Eko, kita tanya langsung sama Pak Iwan ya, terkait penyebaran COVID-19 yang sangat gencar khususnya di Sumatera Selatan. Ini tercatat udah 50 lebih ya, masih dalam pemantauan ya, tapi ya bukan positif seperti itu. Nah, apakah pengaruh COVID-19 ini juga turut mempengaruhi pergerakan stok pangan khususnya menjelang Ramadan dan Idul Fitri, Pak Iwan? Silakan. Baik, terima kasih. Memang sejak COVID ini kemarin merebak pertama di Tiongkok ya, Januari ya kalau nggak salah, pemerintah pusat sudah men-save atau kalau
mewaspadai beberapa kebijakan-kebijakan. Salah satu kebijakan itu menutup keran impor ya, keran impor terutama yang dari negara-negara terdampak, pertama kemarin Tiongkok. Nah, akibat penutupan tersebut ternyata berdampak lain ya, terutama ke bahan pokok penting sembako. Nah, dengan kejadian itu pemerintah juga mengambil langkah lain ya, karena ada keterbatasan atau katakanlah sedikit kelangkaan, maka pemerintah, dan kami pernah kemarin tanggal 3 sampai 6 Maret itu rakor bidang perdagangan se-Indonesia yang alhamdulillah memang dibuka langsung oleh Bapak Presiden di istana, dan beliau menyatakan bahwa keran impor khusus pangan dibuka. Jadi berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian gitu ya, dan Kementerian Perdagangan, dan buka keran impor. Jadi khusus bahan-bahan pokok penting itu dibuka. Artinya kemarin terjadi kelangkaan bawang putih, sempat 60.000 ya. Benar. Nah sekarang sudah mulai turun, sudah mulai masuk. Sekarang yang terjadi ada gula. Nah, gula ini ada beberapa faktor. Informasi dari Kementerian Perdagangan, 40% memang gula kita impor dari Tiongkok. Nah sekarang karena Tiongkok ini sedang merecover diri untuk mengatasi virus ini, kita cari negara-negara lain yang terdekat dengan Indonesia. Sudah kita dapatkan beberapa orang seperti Australia, ini pun dari pusat ya, Australia, Thailand, Vietnam, India, dan Brazil. Nah ini pun beberapa perusahaan importir sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk segera merealisasikan ini. Nah, janji pemerintah pusat bahwa dalam waktu dekat sebelum katakanlah jelang Ramadan, insya Allah raw sugar ini akan masuk dan akan didistribusikan ke seluruh pabrik-pabrik gula yang ada di Indonesia. Ada beberapa pabrik, saya lupa ya, Indonesia. Karena gula ini, raw sugar nggak bisa jadi gula langsung, diolah dulu di pabrik nih, campur dengan tebu kan, jadi menjadi dia GKP, gula kristal putih namanya. Nah itu butuh waktu 10-15 hari itu bisa pabrik ya. Yang kedua, akibat karhula kemarin dan peralihan musim tanam, ini informasi dari teman-teman pertanian ya, bukan kata saya. Jadi ini ilmu pertanian, bukan bidang saya. Terjadi perubahan musim tanam. Nah sekarang ini belum musim tanam, belum musim panen tebu, bahan baku utama gula. Jadi puncak musim tanam itu adalah Mei atau Juni. Nah sehingga terjadi agak kekosongan ya katakanlah. Nah ini gula ini. Tapi saya jamin insyaallah sebelum Ramadan atau awal-awal April insyaallah sudah mulai masuk itu. Dan untuk bahan-bahan yang lain seperti beras, minyak goreng, terigu dan lain, kemarin saya cek terus ke gudang ya, beberapa gudang-gudang distributor ini aman. Memang gula yang agak-agak menipis, katakanlah menipis ya, bukan kurang. Saya kira demikian. Oke, baik. Berarti Mas Eko memang banyak sekali ya faktor yang mempengaruhi seperti yang dikatakan Pak Iwan tadi, kelangkaan gula. Yang pertama itu karena negeri yang biasa kita mengekspor gula ke kita itu lagi mereka berdiri seperti itu, yang kita katakan Tiongkok, dan juga memang lagi belum musim panen. Bener. Nah jadi mungkin kita juga minta pendapatnya nih sama Ibu Sri Rahayu sebagai pengamat ekonomi. Bu, ini kan memang untuk kelangkaan stok pangan ini memang sering terjadi bahkan ya tiap tahun sebelum bulan Ramadan dan Idul Fitri ya, karena memang stok yang harus disediakan cukup banyak. Nah ini ditambah lagi tahun ini memang kejadian COVID-19 dan juga seperti yang Pak Iwan katakan tadi memang belum masa panen. Nah ini bagaimana Ibu Sri memandangnya? Baik, teorinya sederhana ya, bahwa walaupun ada permasalahan virus corona ini maupun kita akan menghadapi bulan puasa dan Idul Fitri, tetap sederhana sekali teori ekonomi itu. Bahwa akan terjadi peningkatan permintaan. Nah, ketika permintaan terjadi sangat tinggi, mampu nggak produsen atau perusahaan menyiapkan mensuplai ini? Ketika tidak mampu, maka harga yang akan naik. Pertama, atau ketika mampunya dari mana gitu? Apakah kita akan impor? Maka terkena lagi biaya. Biaya itu akan menyebabkan cost production-nya tinggi, sehingga mau tidak mau harga akan naik.
Nah, itu sudah teori yang sangat sederhana sekali. Ketika permintaan meningkat, supply tidak mencukupi, maka terjadi kenaikan harga. Belum lagi nanti ketika ada spekulan, ada orang-orang yang mengambil kesempatan ini ya, dilihat ada permintaan naik, mereka mulai melakukan spekulasi. Nah, ini yang akan memperkeruh suasana. Jadi apalagi artinya kita ini di satu sisi musibah, yang satu lagi kita akan menghadapi bulan suci yang memang kebutuhan selama ini bisa dibilang kalau saya sebagai ibu rumah tangga itu bisa 3 kali lipat ya, kebutuhan-kebutuhan itu. Jadi memang bagaimana kita caranya menekan permintaan, atau kita ini tugas pemerintah menyiapkan mau tidak mau impor supaya stabilitas ekonomi terjadi. Kenapa? Karena ketika tidak terjadi kestabilitasan ekonomi, itu akan berpengaruh kepada kestabilitasan politik. Dan ini akan menjadi kesempatan bagi orang-orang yang melihat ini sebagai peluang untuk membuat sesuatu yang negatif lah ya, sehingga